Halo sahabat, sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Alana Arumsari, peneliti dari Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman dan representatif dari bicarasehat.id. Narasumber yang pertama kita hari ini adalah Krishna, nama panjangnya Dr. Made Ananda Krishna, M. Biomed. Dipanggilnya Krishna aja ya, Kris? Ya. Oke, Krishna ini baru saja lulus dari S2 Biomedik Peminatan Biologi Molekuler Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Dan sekarang Krishna ini sedang menempuh S3 di Oxford University, program studi Doctor of Philosophy in Clinical Medicine, dengan fokus penelitian yaitu Infectious Disease Molecular Epidemiology. Halo Krishna. Halo Arum, apa kabar? Baik. Oke Krishna, pertanyaan pertama ya. Sebenarnya bakteri Streptococcus pneumoniae ini menyebabkan penyakit apa aja sih? Oke, jadi bakteri Streptococcus pneumoniae ini bisa menyebabkan beberapa penyakit di manusia. Nah, secara umum dibagi dua, penyakit yang sifatnya lokal atau dia hanya di satu tempat saja. Yang kedua adalah kelompok penyakit yang sifatnya lebih berat gitu, karena bisa menyebar ke seluruh tubuh dan hingga menyebabkan kematian. Yang pertama itu salah satunya dia menjadi penyebab infeksi saluran telinga. Memang tidak sering ya, tidak sering infeksi saluran telinga itu disebabkan bakteri ini. Nah, tapi yang lebih penting tadi kelompok penyakit kedua itu bakteri Streptococcus pneumoniae bisa menyebabkan yang kita kenal dengan pneumonia atau infeksi paru-paru gitu. Makanya di belakangnya namanya pneumonia gitu, karena salah satu penyebab penyakit yang disebabkannya adalah pneumonia. Yang kedua, dia bisa menyebabkan infeksi selaput otak atau kita kenal dengan meningitis. Dan terakhir adalah kondisi infeksi berat menyeluruh di seluruh tubuh yang kita kenal dengan sepsis. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara penularan dari bakteri pneumococcus ini? Oke, jadi pada prinsipnya penularan bakteri pneumococcus ini melalui yang pertama adalah kita bilang paparan secara langsung dari orang yang memang ada bakterinya gitu ya, baik dia terinfeksi ataupun hanya sebagai pembawa, terus menular secara langsung melalui saluran pernafasan. Yang kedua bisa kita kenal sebagai istilah medisnya adalah autoinokulasi, artinya orang tersebut sudah merupakan pembawa dari bakteri ini, tapi tidak ada gejala. Kemudian karena satu dan lain hal, bakterinya menjadi mampu untuk membelah diri dan masuk ke saluran pernafasan yang lebih bawah sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Begitu. Oke. Selanjutnya, apa ada sih kayak faktor lingkungan atau gaya hidup atau mungkin faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan jadi mempermudah nih penularan dari bakteri pneumococcus ini? Oke. Memang paling besar faktornya adalah salah satunya faktor lingkungan gitu. Jadi sudah terbukti dari penelitian-penelitian yang dilakukan kondisi lingkungan yang padat, ya, jadi banyak orang dan ventilasi atau aliran udara yang kurang baik itu meningkatkan kemungkinan adanya infeksi dari bakteri pneumococcus ini. Yang kedua adalah tentunya jika ada paparan dengan orang atau ya pasien dalam hal ini memang sudah terinfeksi bakterinya gitu. Jadi meningkatkan kemungkinan terkenanya. Terus kalau mungkin ini lebih relevan kalau di negara-negara 4 musim ya, itu di musim salju dan awal musim semi itu memang lebih tinggi angka penularan bakteri ini. Tapi kalau di negara tropis seperti Indonesia sih sepertinya tidak terlalu begitu. Oke. Selanjutnya, penularan pneumococcus ini banyak di usia anak-anak atau di usia dewasa seperti lansia. Itu bagaimana ya, Dok ya? Oke, jadi untuk penularannya sendiri memang usia itu menjadi salah satu faktor yang berperan. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya sih ya sebenarnya. Jadi pneumococcus ini memang lebih sering mengenai atau menginfeksi menginfeksi anak-anak yang kecil, jadi di bawah usia 1 tahun, jadi baby ya gitu. Dan yang kedua adalah kelompok usia yang rentan itu usia lansia di atas 60 atau di atas 65 tahun gitu. Itu dikarenakan memang sistem imun pada baby itu belum sepenuhnya berkembang sepenuhnya begitu ya. Sementara pada usia yang lebih tua sistem imunnya sudah mulai turun begitu. Oke. Selanjutnya, apa sih bahaya dari penyakit yang ditularkan dari bakteri pneumococcus ini?
bahaya ketika sudah terkena gitu ya berarti ya. Oke, tentunya kalau orang tersebut punya kontak dengan orang lain gitu, dia bahayanya adalah bisa menularkan orang lebih banyak lagi gitu ya. Yang pertama itu sudah jelas. Yang kedua, bagi dirinya sendiri ini berpotensi menyebabkan kematian, kematian infeksi yang berat, sulit terobati hingga kematian gitu. Ya akibatnya biaya perawatan di rumah sakit bisa lama dan panjang, dan tambahannya jika memang selamat artinya tidak berujung pada kematian gitu, bisa menyebabkan perlukaan, kita bilang mungkin jaringan parut ya, jaringan parut di paru-paru yang menyebabkan hambatan fungsi pengembangan paru ke depannya gitu. Jadi mungkin nafasnya cenderung lebih sesak gitu. Karena sudah terjadi infeksi yang cukup berat di paru-paru. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara pencegahan dari penyakit yang ditularkan dari bakteri pneumococcus ini? Oke, jadi pencegahan ya. Jadi pada prinsipnya ini pencegahan yang berlaku untuk semua penyakit infeksi. Kita harus melihat bagaimana tadi penularannya. Nah, penularannya kan salah satunya diperantarai atau dipromosikan oleh kondisi lingkungan yang terlalu padat dan aliran udara yang buruk. Nah, berarti dua kondisi itu bisa dioptimalkan ya. Jendela lebih sering dibuka gitu ya. Terus mungkin ya sebisa mungkin tidak tinggal ataupun tidak berkunjung ke tempat yang terlalu padat begitu ya, padat penduduk ataupun lingkungannya. Nah, yang kedua adalah untuk orang-orang yang punya gejala-gejala seperti infeksi paru-paru itu kan gejalanya sesak, batuk, demam gitu. Berarti harus tahu yang namanya cara mencegah atau cara etiket batuk, etiket bersin yang baik gitu. Itu mungkin kita udah sering dengar karena pandemi COVID ini ya. Nah, itu bisa dipraktekkan seterusnya walaupun pandemi COVID ini sudah reda gitu. Dan yang ketiga, ini mungkin nanti berkaitan juga ya dengan perkembangan kedepannya adalah vaksin gitu. Cara pencegahannya bakteri pneumococcus ini sudah ada vaksinnya gitu. Jadi bisa dicegah atau dikurangi kemungkinan terkena penyakit infeksi ini dengan melakukan vaksinasi. Oke, berarti dari sanitasi lingkungan, terus dari etika batuk, cara kita batuk dan bersin itu bagaimana yang benar, sama vaksin ini ya dokter ya. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sudah ada sih vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit dari bakteri pneumococcus ini? Ya, jadi memang sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu itu sudah masuk nih ke pasaran vaksinasi khusus untuk bakteri pneumococcus ini. Kita kenal mungkin sebagai berbagai nama dengan berbagai nama merek dagangnya ya, tapi pada prinsipnya ini adalah kita sebut sebagai vaksin PCV. Jadi pneumococcus vaccine gitu. Nah, ada beberapa jenisnya di pasaran sudah tersedia. Dan bisa dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing, khususnya mungkin kalau punya baby, punya anak kecil di rumah, itu dokter anak sudah merekomendasikan pemberian vaksin ini gitu. Jenisnya yang mana, durasinya, frekuensi pemberiannya berapa banyak, itu bisa dikonsultasikan ke dokternya masing-masing. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya program apa saja sih yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah dari penyakit disebabkan oleh bakteri pneumococcus ini, dokter? Oke, jadi program pemerintah tentunya dari yang paling umum lagi ya, kita bilang tadi mengenai pencegahan penyakit menular secara umum adalah dengan mempromosikan gaya hidup sehat dan bersih gitu ya. Itu sudah pasti. Nah, yang lebih spesifik khusus untuk pneumococcus ini, pemerintah sejauh yang kita ketahui sih ya, memang sudah menginisiasi integrasi pemberian PCV tadi itu, vaksinasi pneumococcus, ke dalam vaksinasi atau imunisasi dasar pada bayi gitu. Jadi berdasarkan rekomendasi dari dokter anak, perkumpulan dokter anak, IDAI, memang sudah lama gitu disarankan untuk diberikan PCV ini, tapi belum masuk imunisasi dasar yang bisa didapatkan secara gratis di puskesmas gitu. Nah, ini memang bertahap, mungkin belum semua area di Indonesia ya yang mendapatkan
program ini, tapi mudah-mudahan kedepannya akan mencakup seluruh area di Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih banyak Krisna. Sampai jumpa lagi ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sip. Selanjutnya kita akan mengundang narasumber yang kedua yang ahli banget nih dalam bidang pemeriksaan Streptococcus pneumoniae di Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, yaitu Mas Wisnu Tafroji, SSI, M Biomed. Mas Wisnu ini baru saja lulus dari S2 Biomedik Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Beliau juga sebagai tim peneliti dari Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman dari Unit Bakteriologi Molekuler dan memiliki berbagai macam penghargaan yang masih banyak nih. Yang pertama dari Young Explorer Research Grant National Geography pada tahun 2017, Travel Grant of 11 International Symposium on Pneumococci dan Pneumococcal Disease pada tahun 2018, dan Science dan Technology Research Grant Indonesia Torrey Science Foundation pada tahun 2018. Hai Mas Wisnu, gimana kabarnya Mas? Baik, baru. Gimana yang baru kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita mau menanya-nanya ya Mas tentang Streptococcus pneumoniae ini di Indonesia dan bagaimana mengenai pemeriksaan di Indonesia. Yang pertama, sebenarnya apa sih Mas bakteri Streptococcus pneumoniae ini? Jadi bakteri Streptococcus pneumoniae itu salah satu kuman. Jadi kuman yang membuat atau menyebabkan manusia sakit gitu. Salah satu penyakitnya itu pneumonia atau radang paru-paru. Ada lagi penyakit lainnya radang selaput otak atau meningitis dan infeksi sepsis lainnya. Nah, si Streptococcus pneumoniae ini dia cuma bisa menyebabkan sakit kalau dia masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, tempat hidup alamnya di mana? Dia ada di nasofaring kita gitu. Dia kuman juga sebenarnya, tapi dari golongan bakteri gitu. Kalau sekarang sudah sangat common atau sangat sering didengar kuman dari jenis virus si COVID atau SARS-CoV-2 ini gitu. Nah, ini kuman dari jenis bakteri gitu, yang bisa menyebabkan pneumonia. Oke, jadi bakteri Streptococcus pneumoniae ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia ya Mas. Betul. Ya? Salah satunya. Jadi penyebab pneumonia itu ada macam-macam. Bakterial pneumonia disebabkan oleh bakteri. Bakterinya juga macam-macam. Salah satunya adalah Streptococcus pneumoniae, ada viral pneumonia juga yang disebabkan oleh virus. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih, mengapa sih penting dilakukan penelitian dari pneumococcus di Indonesia? Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Streptococcus pneumoniae ini kan kuman patogen yang bisa menyebabkan penyakit di manusia, gitu. Terutama kabar buruknya adalah penyakitnya itu paling sering diderita di anak-anak atau di orang tua. Jadi kalau di usia kita sekarang, itu biasanya mereka sedikit tuh menyebabkan penyakitnya, tapi sedikit tidak berarti tidak ada, tetap ada resikonya gitu. Tapi yang paling diwaspadai adalah usia anak-anak dan usia dewasa gitu. Nah, penelitian mengenai Streptococcus pneumoniae itu sangat penting, terutama kaitannya untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit pneumonia di Indonesia gitu. Salah satunya misalnya kita bisa menjelaskan jenis-jenis atau tipe-tipe Streptococcus pneumoniae yang bersifat invasif yang menyebabkan penyakit gitu, yang disebut sebagai serotype. Gitu. Nah, penelitian pneumococcus ini sendiri gitu bertujuan untuk selain mengetahui tipe-tipe bakteri yang menyebabkan penyakit ini gitu, kita juga memetakan bagaimana sih pola resistensi antibiotik gitu. Jadi resistensi antibiotik itu apa sih? Mereka tuh tahan sama antibiotik yang kita minum gitu. Nah, kita dengan tahu dia resisten terhadap antibiotik apa, jadi kita bisa meninggalkan obat itu gitu. Jadi itu pentingnya sih untuk mencegah kasus-kasus penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Oke Mas, selanjutnya tadi kan disebut tentang serotipe, tentang pneumococcus ya Mas. Nah, itu serotipe itu apa sih? Jadi serotipe itu sebenarnya lebih gampangnya mari kita bilang jenis dari jenis atau tipe dari si Streptococcus pneumoniae. Tapi digolongkan berdasarkan reaksinya secara spesifik terhadap antibodi kita gitu. Makanya disebut sebagai serotipe gitu. Nah, saat ini tuh ada banyak tuh serotipe atau tipe-tipe dari Streptococcus pneumoniae. Kita golongkan jadi dua. Jadi ada yang bersifat invasif atau yang lebih sering menyebabkan penyakit, dan yang bersifat non-invasif atau yang jarang menyebabkan atau jarang dilaporkan menyebabkan penyakit. Gitu. Nah, secara total
itu ada lebih dari 100 serotipe Streptococcus pneumoniae gitu yang sudah didefinisikan sejauh ini. Nah, ada berapa serotipe pneumococcus di Indonesia yang terdeteksi saat ini ya Mas ya? Untuk lebih tepatnya masih dalam penelitian lebih lanjut karena penelitian Streptococcus pneumoniae yang sudah kita lakukan di Indonesia itu masih berlangsung. Saat ini baru beberapa daerah di Indonesia saja sudah kita petakan, seperti misalnya Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul-nya, terus di Sumba, Sumbawa, Kota Baru, dan beberapa daerah lainnya, tapi tidak mencakup seluruh Indonesia karena penelitiannya masih berlangsung gitu. Sejauh ini yang perlu ditekankan adalah masih banyak serotipe-serotipe yang invasif dalam artian memiliki resiko menyebabkan penyakit di manusia yang kami temukan bersirkulasi di Indonesia. Jadi kebetulan memang belum ada program vaksinasi nasional yaitu pneumokokal konjugat vaksin yang diterapkan di Indonesia sehingga masih banyak serotipe-serotipe yang bersifat invasif yang berdistribusi di Indonesia dan itu menjadi perhatian buat kita gitu, terutama untuk mendefinisikan resiko-resiko penyakit yang disebabkan oleh serotipe-serotipe invasif ini gitu. Salah satunya pneumonia tadi. Gitu. Ya, selanjutnya apa sih yang menjadi kendala dalam pemetaan serotipe pneumococcus di Indonesia ini? Nah, berdasarkan pengalaman kami di lab di Molecular Bacteriology Unit, terdapat beberapa poin sih untuk bisa mensukseskan pemetaan Streptococcus pneumoniae di Indonesia. Pertama, kapasitas isolasi dari bakteri ini sendiri. Gitu. Nah, bakteri Streptococcus pneumoniae ini sayangnya dia adalah bakteri yang sulit tumbuh manja biasanya. Jadi nutrisinya harus bagus, terus kondisinya harus tepat. Misalnya kita bisa numbuhkannya tidak di inkubator biasa. Gitu. Biasanya kan inkubator cuma 37 derajat. Ini kita tambahkan 5% karbon dioksida gitu. Kondisinya mikroaerofilik jadinya gitu. Jadi mungkin kondisi ini yang kadang tidak dipenuhi sehingga penelitian Streptococcus pneumoniae terutama bagian isolasinya itu sulit didapatkan Streptococcus pneumoniae gitu. Jadi tidak bisa diisolasi bukan berarti bakterinya itu tidak ada di lingkungan kita gitu. Bisa jadi metode yang kita gunakan itu belum tepat untuk mengisolasi Streptococcus pneumoniae gitu. Jadi terutama di bagian isolasinya, kemudian transportasi dari spesimen yang digunakan dan teknik isolasi yang digunakan biasanya. Oke, selanjutnya apa saja sih langkah dalam pemeriksaan pneumococcus ini? Dalam kasus penelitian kita menggunakan banyak sampel. Ada yang sampel dari klinis, contohnya sampel darah, cairan otak misalnya. Dan itu biasanya kita terima dari rumah sakit yang pasiennya mengalami infeksi cairan otak dan infeksi sepsis di pembuluh darah, di daerah sistem ini. Nah, ada lagi yang kasus-kasus pembawa. Ada orang yang tadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa Streptococcus pneumoniae itu hidup di nasofaring manusia, terutama di anak-anak dan di orang tua. Nah, cara mengisolasi si bakteri ini biasanya pemeriksaannya dilakukan dengan mengambil usapan nasofaring yang seperti kita lakukan untuk pemeriksaan COVID. Iya, benar. Kita kan menggunakan nasofaring, tapi ini kita nggak gunakan orofaring atau yang swab tenggorok gitu. Kita cuma swab nasofaringnya gitu. Nah, dari sana kita bisa mendefinisikan tuh mana yang serotipe menyebabkan penyakit dari spesimen klinis darah dan CSF tadi atau cairan otak dan cuma pembawa aja. Yang pembawa ini biasanya dia hanya membawa di nasofaring dan tidak bisa mendefinisikan bahwa dia sedang sakit. Jadi cuma bawa secara alim aja dan biasanya langsung bisa hilang gitu. Tapi kadang bisa stay lama juga di nasofaringnya. Gitu. Nah, untuk yang di nasofaring ini kita cuma bisa mendefinisikan demografis dari epidemiologis dari Streptococcus pneumoniae yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mas penegakan diagnosa dari penyakit pneumonia ini? Nah, kalau penegak diagnosanya itu dari skala lab itu cukup mudah sebenarnya prosedurnya. Pertama itu cukup kita isolasi dengan media yang sesuai, yaitu media biasa kita gunakan 8% agar darah domba yang darah manusia. Karena darah manusia banyak mengandung antibodi yang bisa cross reaktif dan menghambat pertumbuhan si Streptococcus pneumoniae. Jadi pakai darah domba. Kemudian
uji yang kita gunakan, uji diagnosiknya adalah uji sensitivitas optocin. Optocin ini adalah salah satu antibiotik dan karakteristik dari Streptococcus pneumoniae ini dia sensitif terhadap optocin gitu. Kemudian dia larut dalam garam empedu. Dan dengan dua ini kita sudah bisa mendefinisikan bahwa kuman tersebut atau bakteri tersebut adalah Streptococcus pneumoniae. Lebih jauh lagi secara molekulernya, kita bisa menggunakan gen spesifik atau target daerah DNA spesifik dari Streptococcus pneumoniae gitu. Contohnya gen autolysin atau nama gennya gen light A gitu. Nah, itu sudah spesifik menunjukkan bahwa dia Streptococcus pneumoniae gitu. Lebih dalam lagi, kita bisa menentukan serotipenya dengan dua cara, serologis dan molekular. Nah, molekuler itu kita sudah ada protokolnya untuk 8 reaksi yang bisa mengcover 40 serotipe atau 72 serotipe yang dilanjutkan dengan Quellum atau serological test. Gitu, Mbak. Oke Mas, ini yang pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih yang membedakan dengan pemeriksaan swab Streptococcus pneumoniae dengan swab COVID ini? Nah, kalau untuk ini dalam kasus di carriage ya, sebagai pembawa ya, berarti kita mendefinisikan Streptococcus pneumoniae di orang sehat dan tidak sakit orangnya gitu. Dan ada di nasofaring, kebetulan sama tempatnya kayak di SARS-CoV-2 ini, si virusnya ini. Gitu. Nah, bedanya dari segi sampelnya, kalau virus SARS-CoV-2 deteksinya di dua, di nasofaring dan di tenggorokan. Jadi usapan nasofaring dan usapan tenggorokan. Nah, sementara di Streptococcus pneumoniae itu cukup hanya di nasofaring aja, karena tempat habitat alaminya atau tempat tinggal alaminya itu dia ada di nasofaring manusia. Gitu. Nah, prosedur berikutnya juga beda gitu untuk mendeteksinya gitu. Kalau misalnya deteksi virus SARS-CoV-2 ini, dia langsung diekstraksi RNA-nya, materi genetiknya, kemudian langsung dideteksi dengan molekuler, dengan real-time PCR. Kalau Streptococcus pneumoniae, dia harus dikultur dulu gitu, khusus untuk kasus sampel nasofaring, usapan nasofaring. Jadi sebelum dikultur di media agar, dia dilakukan pengayaan dulu. Nah, setelah di pengayaan, biasanya kita inkubasi selama 5 jam, baru kita kultur di media agar, kemudian besoknya kita lihat setelah diinkubasi di inkubator 37 derajat dan CO2, 5% CO2 tadi, besok kita lihat ada nggak Streptococcus pneumoniae. Dilihat dari karakter morfologinya, misalnya apakah dia ada alpha hemolysis, warna hijau koloninya, terus agak mukoid, agak basah koloninya, dan ada cekungan di koloni bakterinya itu. Jadi dari segi prosedur beda. Untuk isolasi Streptococcus pneumoniae itu dikultur dulu untuk dapat bakterinya, bahkan dimasuk proses pengayaan dulu. Kalau untuk deteksi SARS-CoV-2, virus SARS-CoV, itu langsung diekstraksi materi genetiknya dan langsung dideteksi gitu. Gitu baru. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu atas paparannya hari ini. Semoga sukses dengan semua proyeknya. Dadah. Dadah. Semoga bermanfaat.